yang di Polda setelah diambil dari Cirebon. Kepalanya sudah status. Dia sebutin namanya, cuman saya nggak ngerti saya. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya. Kemudian saya tanya di sini kamu ya semua di sini Pak. Cuman dia tadi beliau dia jadi imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada. Kami nggak sempat bawa. Nantilah coba kalau meja nanti. Ya intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan seperti yang 2016. Kita juga meyakini itu. Hanya karena dia dalam tekanan hati yang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya diizinkan masuk. Ya insya Allah. Ya kita lihat ke depannya lah. Yang penting target kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon. Karena gini, saya masih bisa nganter, tapi kemampuan saya tetap tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok seminggu sekali aja, berat banget saya harus nganter keluarga gitu kan. Jadi kita sih berharap pindah ke lapas Cirebon dulu. Jadi kalaupun tanpa diantar oleh saya, gitu keluarganya bisa nengokin pakai motor, cukup ngisi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 dan yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut di apa-apa itu enggak, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah Peggy tertangkap itu Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon. Kan tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti-bukti? Kalau hanya katanya kan susah juga dibuktikan. Ya Mas, kalau misalnya dari dulu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan, tapi apa yang kita dapatkan kok anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam-macam bukti yang mana ada sih, misalnya ada bukti video orang dikerasin, belum bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana, ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu, tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu. Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirman sendiri memang tadi pengennya ke Cirebon, dia cuma ini sama mamanya bisa nengokin gitu. Dia juga kan paham perjalanan ke sini. Saya telepon Ibu Titin. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Titin. Tadi sudah ke lapas Bancai, Bu. Alhamdulillah. Benar ketemu dengan Sudirman. Alhamdulillah ada Sudirmannya, benar Bu. Tanggal 15, walaupun kami kan dapat informasinya tanggal 19. Oh. Selama ini dia di Polda Jabar, betul. Bukan di hotel. Dia ada di tahanan wanita dan PPA. Tahanan wanita. Iya, disimpannya dipisahkan di situ. Oh. Gitu. Makanya tidak diketahui kan kalau tahanan wanita kan jarang ruangannya, mungkin dipanggillah sama dia di situ. Oh. Jadi dia tinggal di hotel itu si Aep. Bu, gimana kondisi Sudirman, fisiknya apa gimana? Ya, karena kan ada penyiksaan yang luar biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama karena Walah. pakai tembok karet belakangnya tuh ada bekasnya. Waduh. Nggak bisa, kalau tidur juga nggak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, kelentang terlalu lama sakit gitu. Dan dia ngakui di Polda itu sebetulnya waktu dia diambil dari Polda, dia tidak mengakui perbuatannya. Nah kan? Tapi ketika jam 4 subuh terus aja ditanyain, dia itu ditendang lah sama dilempar batu. Oh. Akhirnya dia mungkin termemori sama penganiayaan yang dulu, ya udah terpaksa Mengakui. maunya mereka. Ya dia diberi siram air panas kepalanya gitu di Polda Jabar. Pas Peggy tertangkap disuruh ngakui Peggy itu yang nusuk gitu. Waduh. Sudirman sih cuma mukul gitu. Oke Bu. Luar biasa Bu ya. Berarti dugaan keluarga selama ini benar Bu ya. Iya. Nah, dan saya kan tanya, itu kamu ngomong nyaman gitu, kamu kayak gitu enggak, katanya malah nggak tahu. Oh, nah lalu gini Bu, yang selama ini WA kakaknya Sudirman, Beni, Sudirman bukan? Bukan, kalau kata Sudirman yang ngasih tahu uang, yang ngasih tahu saya apa itu bukan Di hotel apa itu bukan Sudirman? bukan Sudirman.
bukan Sudirman. Berarti itu siapa? Penyidik atau siapa katanya? Enggak. Penyidik. Oh. Gitu. I- Makanya nggak ngerti, saya nggak pernah main game. Gitu. Ibu Titin, Sudirman nggak bisa duduk lama ya tadi? Iya. Nggak bisa duduk lama, berbaring tidur juga nggak bisa nyenyak karena kalau terlalu lama ke kiri sakit, terlalu ke kanan sakit. Jadi kemungkinan dia kan ditembak di belakang tuh sama peluru karet belakangnya. Dekat tulang ekornya tuh, Korban. daerah situ. Oh, ya semua ini kan kita tidak tahu ya Bu ya pelakunya siapa ya. Namun, Itu waktu di Polres Cirebon. oh waktu 2016. Oh, iya. Tapi Yang paling parah waktu itu. iya, tapi kalau yang disiram air panas itu yang di Polda sekarang. Iya, di Polda itu disiram air panas, Wah. dipukulin pas subuh setelah diambil dari lapas Cirebon. Iya, oke. Bu, ini kan praduga. Ya, artinya pelakunya itu belum diketahui ya. Dia tuh nyebutin nama, cuma saya nggak ngeh. Ya sudah, nggak usah disebutin nama apa, nggak usah dibahas nama lagi. Yang penting gini Bu, ayo seperti yang kita sepakati bahwa bagaimana Sudirman bisa kembali ke lapas 1 Cirebon Bu ya. Siap. Itu dulu Bu yang pertama. Nah, terus informasinya kapan dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon? Kita kan mengajukan permohonan supaya alasannya kan supaya keluarga bisa ini. Saya tadi udah ngomong kalau misalnya saya mesti nganterin aja keluarga, mau seminggu sekali ya saya aja yang muncul lah. Gimana sekali berangkat emang butuh duit. Kalau di lapas kan 20.000 cukup keluarganya dibagi si background doang gitu. Ya, kalau di lapas Cirebon kan dekat Bu ya keluarga ya. Iya, gitu. Jadi kita mohonkan untuk dikembalikan ke lapas Cirebon. Iya. Mari kita suarakan lagi Bu biar kembalikan ke lapas Cirebon. Itu dulu yang paling pertama. Karena nanti untuk mengenai apa namanya kondisi fisik ya atau luka-luka yang ada di tubuhnya Sudirman. Kalau iya itu kan nanti dipastikan langsung dengan pemeriksaan oleh dokter dengan general check up itu Bu. Kalau iya, kalau informasi yang Ibu sampaikan ini kan anggaplah informasi awal ya Bu ya. Karena Ibu tidak melihat langsung fisiknya apa luka-lukanya kan gitu, hanya melihat dia duduknya kelihatannya nggak bisa lama apa. Ini kan masih belum jelas di mana lukanya, bagaimana lukanya kan gitu Bu. Ya, maka ya untuk memastikan ya harus pulang dulu ke lapas 1 Cirebon. Kemudian keluarga minta general check up Bu. Ya, yang membuat surat tertulis ditujukan kepada Kakanwil. Saya kawal Bu nanti Bu. Saya kawal. Ya, tapi kalau itu Bu, kalau informasi ke lapas Cirebonnya kapan katanya Bu? Kan kita belum ngajuin permohonan Mas. Jadi suratnya mau kita bikin itu katanya banyak sudah. Bu, jadi sebenarnya tidak usah permohonan lagi, kita desak karena eksekusi oleh jaksa 2016 itu penempatannya kan di lapas kelas 1 Cirebon Kesambi. Nah, sehingga sepanjang tidak ada pemindahan narapidana Sudirman dari Cirebon ke Bancai atau ke lapas manapun secara tertulis, maka harusnya yang meminjam itu wajib mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon Bu. Nah, jadi tidak usah membuat surat permohonan lagi karena memang rumahnya atau tempatnya Sudirman di lapas kelas 1 Cirebon. Tinggal dorong aja kita Bu, kita rame bila perlu, kita demo Bu yang banyak ke sana bila perlu kan. Tapi ya nggak sepanjang dari Kakanwil yang kita kritisi agar segera mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon ya syukur. Baru nanti setelah di lapas kelas 1 Cirebon selanjutnya baru Bu kita melakukan langkah-langkah yang bisa dimungkinkan oleh hukum kan. Dengar Bu, pokoknya saya dukung terus Bu. Luar biasa Ibu Titin perjuangannya. Terima kasih Mas. Semangat Bu ya. Terima kasih Mas. Ya Bu, makasih.
Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya tuh, banyak sekali tadi yang menanyakan Sudirman. Saya update langsung tuh ya, Ibu Titi yang tadi besuk. Jadi Sudirman benar Pak, ada. Iya sayang. aku udah makan. Oh udah makan sayang. Iya, Oh iya. Kenyang nggak? iya. Kenyang. Iya. Jadi ada banyak yang komentar di saya, ahli spiritual katanya mengatakan bahwa kondisi Sudirman tidak baik-baik saja di tahanan lah atau di lapas. Ternyata benar ya, ternyata benar tadi Ibu Titin dan keluarga membesuk itu melihat kondisi Sudirman yang kelihatannya agak kesakitan. Cuma lukanya apa-apa memang belum diketahui karena terbatas juga ya, tidak boleh, mungkin ya tidak boleh mengamati tubuhnya atau tidak boleh mengamati luka-lukanya ya. Nah, maka hanya sebatas melihat, menganalisa ya, karena kondisi Sudirman yang tidak betah, tidak bisa duduk lama kan katanya kan. Nah itu berarti ada sakit ya. Untuk memastikan sakitnya apa, lukanya di mana, bagaimana lukanya, memang harus diperiksa secara medis oleh dokter ya, dengan melakukan general check up. Oleh karenanya yang paling utama ini bagaimana bisa mengembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon dulu supaya lebih bebas di sana. Gitu. Ya sebenarnya sih ini kelihatan loh ya, publik udah mendesak, udah rame. Keterlaluan lah ya kalau aparat itu masih mencegah, masih menghalang-halangi, masih ngumpetin kan itu. Ini keterlaluan. Karena sudah rame. Makanya ayo suarakan agar Sudirman itu benar-benar dikembalikan ke lapas dan Sudirman bisa mendapatkan haknya sebagai narapidana. Apa hak Sudirman sebagai narapidana? Hak sebagai terpidana, haknya adalah berhak dikunjungi keluarga, berhak diperiksa kesehatannya, berhak dikunjungi dokter, berhak dikunjungi pengacara. Itu loh haknya loh ya. Nah sebaliknya apa haknya orang tua juga, berhak juga ketemu anaknya Sudirman gitu loh. Nah jadi siapapun yang menghalang-halangi itu, kalau terbukti menghalang-halangi, itu bisa dilaporkan dan bisa dikenakan sanksi pidana itu. Simpel sebenarnya, cuma ini butuh keberanian saja sebenarnya. Butuh keberanian, menyuarakan dengan berani, dengan lantang, dengan dikupas, hukumnya dilakukan, tindakan hukumnya atau action, membuat laporan gitu loh. Sebenarnya pengacaranya keluarga juga berhak, berwenang ya untuk melakukan tindakan hukum ya, seperti melaporkan oknum-oknum yang dinilai menghalang-halangi, yang dinilai melakukan kekerasan terhadap Sudirman. Itu berhak, keluarganya juga berhak. Keluarganya kan melalui pengacaranya bisa, pengacara mewakili keluarga, berhak sebenarnya. Cuma yang mungkin kan penuh pertimbangan ya, harus bukti-buktinya harus jelas dulu, kemudian harus dilihat sendiri secara kasat mata memang benar kan, baru bisa mungkin dilakukan tindakan hukum. Makanya harus segera Sudirman dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon biar bisa bebas dilihat, diamati fisiknya, kemudian dibuat laporan, kemudian baru dilakukan visum oleh dokter. Waduh, kena itu. Kena mudah kok, kena semua itu. Golongan penganiaya yang tidak punya peri kemanusiaan itu.